Assalamualaikum Bu Rianti. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, Habis dari ngajar ya Bu ya? Iya Bu, habis dari ngajar. Ini barusan saja keluar. Wah, Masya Allah. Tetap semangat nih Bu. Semangat dong. Semangat terus, luar biasa. Ibu izin kita meluangkan waktu ya Bu ya? Iya, siap, Sesuai Bu. dengan kesepakatan kita. Tujuan saya adalah ingin mensupervisi bagaimana nanti pengajaran Ibu Irianti gitu ya Bu ya. Siap. Baik Bu, izin luangkan waktu. Nanti ketika Ibu akan mengajar, ini akan mengajar di mana, kemudian materi apa ya Bu ya? Siap. Izin ya Bu, saya nanti kebetulan ini ada di kelas 10-2 Ibu. Nah, kemudian materi yang saya ajarkan itu yaitu tentang protozoa Bu. Tujuan pembelajarannya apa tuh Bu? Iya. Jadi di sini tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari protozoa. Selanjutnya bisa mengklasifikasi protozoa berdasarkan alat geraknya. Nanti kan ada tahap pengamatan Bu. Jadi dari protozoa yang mereka temukan nanti mereka bisa langsung mengklasifikasikannya begitu. Kemudian yang terakhir yaitu bisa menjelaskan peranan protozoa dalam suatu ekosistem begitu Ibu. Tujuan Ibu sangat operasional sekali ya. Terima kasih Bu. Tujuan pembelajaran Ibu sudah sesuai belum ya dengan capaian pembelajarannya? Seperti apa bisa diceritakan? Oh, sudah Ibu. Sudah ya. Jadi ya ini ada untuk capaian, kemudian aktivis semuanya ada di sini Ibu. Di perangkat Ibu. Iya, Wah, perangkat luar biasa ini. Perangkatnya sudah sangat siap, perangkat pembelajarannya. Baik, Bu Rianti mungkin bisa diceritakan nih, Ibu akan menggunakan model pembelajaran apa ya? Oh ya, jadi di sini model pembelajaran yang saya gunakan adalah inquiry learning Bu, di mana nanti langkah-langkahnya itu awalnya saya akan memutarkan sebuah video terkait protozoa, kemudian akan saya arahkan anak-anak untuk mengidentifikasi ciri-ciri dari protozoa yang melalui video. Nah, selanjutnya untuk bisa menjawab dari tujuan pembelajaran tadi, saya arahkan anak-anak untuk mengamati langsung bagaimana bentuk kemudian keberadaan ada atau tidaknya alat gerak dari protozoa tersebut. Nah, itu nanti di akhir saya akan memberikan suatu asesmen begitu Ibu, tapi sifatnya ini asesmen ini untuk menjawab dari tujuan pembelajaran yang di awal tadi begitu Ibu. Wah, saya melihat nih dari langkah-langkah yang Ibu lakukan nanti itu sudah melalui pengalaman prinsip pembelajaran mendalam, luar biasa sekali Ibu. Aktivitas ini nanti mencapai tujuan pembelajarannya tentu sangat bisa ya Bu ya. Ya, kalau insya Allah kalau sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran itu sudah bisa terjawab Ibu. Wah, luar biasa sekali. Baik Ibu, saya melihat prinsip pembelajarannya juga ada nih, prinsip pembelajaran mendalamnya. Bisa diceritakan Bu, seperti apa nih prinsip pembelajaran mendalamnya? Ya, di situ kan ada prinsip pembelajaran yang berkesadaran. Oh ya, berkesadaran. Di sini di mana awalnya di situ kan saya memutarkan video ya Ibu, bahwasanya mereka itu sadar sepenuhnya bahwasanya setiap ciptaan Tuhan walaupun mikroskopis yang tidak bisa kita lihat dengan mata langsung itu memberikan peran yang sangat berarti bagi ekosistem kita. Luar biasa, bermakna sekali juga ya Bu, bermakna, langsung mengaplikasikannya. Kemudian dari ekosistem itu berarti memang protozoa ini sangat berpengaruh besar begitu bagi suatu ekosistem gitu aplikasiannya. Wah, ini nanti pasti menggembirakan ya Bu ya? Pasti Bu, karena kalau anak-anak ini langsung terjun atau langsung mengamati itu kan mereka sangat menggembirakan menurut saya Ibu. Jadi mereka bergantian nanti dalam satu kelompok kan Ibu, kemudian mereka bergantian mengamati ini protozoa ini protozoa ini begitu. Luar biasa sekali Bu, saya sudah sangat penasaran nih, ingin banget melihatnya. Oh ya Bu, nanti asesmen yang akan digunakan seperti apa, bisa Ibu ceritakan? Asesmen itu ada 2 Ibu yang akan saya gunakan. Yang pertama mereka membuat laporan kegiatan praktikumnya. Nah, kemudian yang kedua asesmen itu sifatnya
esai, Ibu, nanti saya akan berikan post test yang pertanyaan-pertanyaan itu adalah sebenarnya pertanyaan untuk menjawab dari tujuan pembelajaran. Wah, luar biasa sekali. Oh ya Bu Rianti, Ya. nanti fokus observasi saya diinginkannya di sisi mana nih dari Bu Rianti? Ya, baik Ibu. Jadi saya mohon nanti Ibu mengamati terkait interaksi, bagaimana interaksi saya dengan siswa saat menjelaskan konsep dari protozoa, kemudian bagaimana penggunaan media visualnya, dalam hal ini adalah mikroskopnya Ibu, kemudian bagaimana strategi pembelajaran aktif, misalnya seperti diskusi kelompok atau eksperimen sederhana, yaitu dengan mengamati protozoa tersebut. Baik, berarti nanti fokus observasinya ada 3 ya Bu ya. Interaksi Ibu, bagaimana Ya. dengan siswa, Ya. apa media yang digunakan, kemudian strategi pembelajarannya. Begitu ya Bu ya? Iya Ibu. Baik, insya Allah nanti kita siap bertemu di kelas ya Bu ya. Ya, Jam berapa siap, ini Bu Bu. nanti ya? 10 menit lagi Ibu. 10 menit lagi. Iya. Siap. Iya. Ketemu di ini ya Bu. Ya, baik Ibu. Ketemu di kelas. Terima kasih. Ya. Ibu Rianti, kita udah sama-sama tadi menyaksikan bagaimana Ibu Rianti melakukan proses pembelajaran di kelas. Luar biasa ya Bu. Terima ya. kasih Bu. Baik Ibu, kita bincang-bincang lagi nih ya untuk Ya, setelah observasi di kelas. Menurut Ibu apa saja yang sudah berjalan baik ya? Kan fokus saya tadi pada interaksi di kelas, bagaimana siswa, kemudian media, kemudian strategi yang Ibu gunakan. Nah, menurut Ibu apa saja nih yang sudah berjalan baik? Oke. Kalau menurut saya yang sudah berjalan baik itu bagaimana interaksi saya dengan siswa. Tadi kan walaupun dia pengamatan, tapi saya tetap berkeliling ke setiap kelompok, kemudian menanyakan bagaimana, ada kesulitan atau tidak, ada kendala atau tidak. Itu menurut saya sudah ada interaksi Ibu. Kemudian tentang strategi pembelajaran, karena memang ini sifatnya pengamatan, jadi kalau menurut saya sudah tepat, yaitu inquiry learning Ibu. Gitu. Berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu ya? Sudah. Baik, dengan demikian apakah tujuan pembelajaran Bu Rianti ini tercapai? Iya. Kalau melihat dari tadi saya sudah sempat memeriksa Ibu hasil post test tadi. Jadi lebih dari 50% itu mereka nilainya sudah bagus. Nah, nilai sudah bagus ini menandakan bahwa sebenarnya tujuan pembelajaran itu sudah tercapai Ibu. Wah, selamat nih tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Ya, terima Oh kasih. iya Bu Rianti, tantangan apa saja nih tadi yang dirasakan oleh Bu Rianti ketika belajar di kelas? Sebenarnya tantangan ini lebih ke siswanya, karena siswa kita kan lumayan ya Ibu, satu kelas itu ada 30 siswa, jadi lumayan karena keberadaan fasilitas mikroskop kita cuman ada 5, terpaksa mereka dalam satu kelompok itu ada 6 siswa, yang menurut saya kalau misalnya ada penambahan alat seperti mikroskop itu semuanya akan aktif dan lebih efisien waktunya, begitu Ibu. Oh begitu. Ya. Nah dengan tantangan-tantangan yang ada tadi, sebenarnya seberapa baik nih pelajaran yang bisa untuk mendorong siswa menjadi lebih aktif sesuai dengan apa belajar mendalam, bisa diceritakan Ibu? Ya, jadi tadi walaupun tantangannya seperti itu menurut saya, tapi tadi saya mengecek satu persatu dalam kelompok masing-masing, itu mereka sudah dibagi sebenarnya Ibu, tapi kan namanya siswa ya Bu ya, tidak semuanya aktif, mereka tetap saja ada yang ya mengandalkan temannya seperti itu, tapi Karena berkelompok ya. karena berkelompok. Nah, tapi di situ kan langsung saya arahkan lagi, kemudian saya datangi, nah kemudian mereka aktif kembali gitu, kemudian saya dampingi seperti itu. Berarti ini sudah menjawab bagaimana respon siswa ya Bu ya. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah ini Ibu untuk yang belum aktif nih, mungkin kita bisa bahas bagaimana cara Ibu Rianti supaya lebih bisa meningkatkan keterlibatan siswa secara penuh nih. Mungkin bisa Ibu temukan seperti apa kira-kira Bu? Kalau dia metodenya ini inquiry menemukan ya Ibu. Kalau menurut saya siswa-siswa yang tidak aktif tadi lebih ke mereka diberikan tugas khusus seperti itu Bu. Mungkin dia diberikan tugas untuk mengamati
bagian mengamati di mikroskopnya gitu. Sehingga siswa yang kurang aktif tadi dia bisa lebih aktif. Gitu. Nah yang lain karena memang sudah aktif ya mereka tinggal ngikutin saja. Oh melihat ini udah ketemu gitu gambarnya digambar, ada yang buat laporan seperti itu sehingga semuanya bisa berjalan. Oke, berarti Bu Rianti sudah menemukan nih bagaimana cara supaya interaksi terlibat siswanya itu terlibat aktif semua. Kalau tadi Ibu masih melihat ada sebagian gitu ya Bu, ya luar biasa Ibu sudah menemukan caranya tersendiri. Nah Ibu, dari data yang saya amati tadi, itu kan ada seperti yang Ibu temukan bahwa ada interaksi siswa yang kurang ya Bu ya karena berkelompok. Kalau saya mungkin boleh berpendapat juga sama dengan Ibu gitu. Bisa diberikan strategi-strategi yang khusus untuk anak-anak supaya semua terlibat aktif. Jadi kalau misalnya kelompok ini ada yang apa Bu, ada yang tadi Ibu bilang tadi ya, ada yang mengamati, berarti ada yang mencatat, ada yang melakukan hal-hal yang lain. Wah luar biasa Ibu, terima kasih pertemuan kita, semoga proses belajar akan semakin baik. Oh ya Ibu, untuk ke depan kira-kira seperti apa nih nanti pembelajaran Ibu? Ini nanti akan menyusun strategi pembelajaran lanjutan. Tentu kita harus menyesuaikan juga dengan materinya tentunya. Kalau misalnya materinya tentang makhluk hidup mikroskopis, nantinya kita menggunakan alat lagi. Gitu. Kalaupun misalnya tidak, berarti mungkin akan menggunakan strategi BBL atau sebagainya begitu. Wah, Ibu sudah mulai menemukan lagi strategi-strategi yang baru ya. Saya sudah tidak sabar Bu, nanti kita rencanakan kembali ya Bu, kita bisa supervisi lagi. Selamat Ibu, terima kasih.